Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahu azim. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah Isya, tarawih dan zikir yang dimuliakan Allah. Baiklah, sambil kita niat iktikaf di rumah Allah yang mulia ini, tadi protokol dalam menyampaikan malam ini kita mengkaji tentang nuzul Quran. Nuzul maknanya turun, diturunkan, menurunkan. Di situ ada objek, ada predikat, ada mati. Siapa yang menurunkan? Allah. Prosesnya melalui malaikat Jibril. Madamnya, matinya adalah Al-Quran. Objek penerimanya adalah Muhammad sebagai Rasul Allah. Lalu Muhammad setelah menerima semua wahyunya tentu memiliki tugas yang berikutnya. Maka seluruh Rasul itu wajib memiliki sifat sidq, tabaligh, amanah, faqanah. Jadi yang namanya tabaligh disampaikan seluruh pesan-pesan Allah. Tidak satu pun yang ditinggalkan, tidak satu pun ditambah, sesuai dengan apa adanya. Inilah Al-Quran disebut kitab suci karena bermula pemilihan Allah dan Rasul tidak pernah menambah dan tidak pernah mengurangi. Kalau begitu untuk membeda mana perkataan Rasul dengan firman Tuhan, maka di dalam Al-Quran ayat itu adalah firman, sedangkan perkataan Rasul disebut sabda. Maka sabda ini diberi nama dengan hadis. Kalau begitu apa definisi hadis? Ma nusiba ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qaulin wa fi'lin au iqrarin au sifatin au qulubin. Itu semua adalah hadis Rasul. Sesuatu yang diucapkan oleh Rasul, dilakukan oleh Rasul, diamnya Rasul, sifatnya Rasul, tingkahnya Rasul, ini semua merupakan hadisnya Rasul. Lalu kemudian lahirnya hadis sahih dan dhaif, dari mana asalnya? Itu adalah perkara penyerahingan atau filterisasi agar tidak semua nanti dibangsakan kepada Rasul. Maka butuh sebuah metodologi agar tidak semua orang berkata ini hadis atau bukan hadis. Maka lahirlah filterisasi di dalam ilmu hadis, disebut dengan ilmu hadis. Maka dalam ilmu hadis dibagi dua, ada hadis dirayat, ada hadis riwayat. Di dalam hadis ini berbicara tentang rijalul hadis. Siapa perawi hadis? Untuk mengetahui dia benar orangnya siqah, dia benar orangnya jujur, dia benar orangnya benar-benar menyampaikan pesan Rasul sesuai dengan teks dan konteks. Bila tidak, maka masuk dalam kategori hadis maudhu, karena di dalam terdapat seorang para perawi adalah terjadi manipulasi. Itulah kemudian disebut
palsu. Artinya hadis sahih dhaif itu bukan pada diri hadis, itu hanya pada kekuatan para perawi. Adapun sisi hadis semua adalah sahih. Tidak mungkin Rasul berkata berbolak-balik. Hanya mungkin Rasulnya dua kali. Kalau begitu apa fungsi Rasul dengan Al-Quran? Rasul berfungsi sebagai tabayyun. Apa itu tabayyun? Untuk menjelaskan makna-makna firman. Karena firman bersifat universal, Quran bersifat konseptual. Dalam Al-Quran mengatur semua aspek sisi konseptualnya yang disebut dengan konseptualitas. Lalu bagaimana menerjemahkan firman ini? Maka di dalam ulumul Quran lahirlah cabang namanya metode penafsiran dibagi tiga. Pertama, ada metode tafsir bil maksud. Dijelaskan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Mengibar daripada sembahyang, takbir hanainan, rukuk hanainan. Siapa yang menjelaskan salat seperti ini? Hadisnya Rasul. Sallu ra'aitumuni usalli. Anda salat, lihat aku salat. Gerakannya, rukuknya, sujudnya. Yang kemudian ulama memberikan namanya arkanus salat, rukun salat. Jadi jangan dicari dalam ayat konteks rukun salat, tidak dapat. Karena hadis berfungsi nilai tabayun, ulama memberi judul, memberi sebuah tema agar tidak salah jalan dalam memahami firman Allah. Maka uraian disusun dalam nada tahun semayangnya. Pertama ni dua berdiri dan kebir rukun kana Al-Fatihah dan sembahyang rukun imam namek tidak tujuh sujud 8 lalu antara dua kesimpulan kaya akhir situ asih daya baca sita dua kasarium negara tepi aturan menat insan kekuliah. Lihat pekerjaan Nabi. Jamunya hana udip masa Nabi, pajar takalan Nabi. Hadis ra'a bermakna alama, pelajarilah, telitilah. Benarkah hadis Rasul atau tidak? Maka para muhadisi, para ulama hadis menyusunlah metodologi. Lahirlah sebuah kitab bernama Jarh wa Ta'dil. Oh, ini hadis sahih, ini lain. Diceritakan dalam kitab itu ada rumusnya. Bagaimana melihat hadis ini semua sahih? Baca dalam kitab Tahzibul Kamal. Apa yang maksud kita cerita ini? Al-Quran itu punya metode, tidak boleh menafsirkan sesuka hati. Kali ini kenapa terjadi kekacauan? Karena orang sekehendaknya mengartikan Al-Quran. Orang kafir menerjemah Al-Quran. Bagaimana mungkin menemukan jawabannya? Sementara saja dia tidak beriman. Apalagi ada orang kafir dalam 2 minggu ini dia berkata ayat Al-Quran 300 ayat perlu dihapuskan. Ayatnya ini kan ini kan persoalan orang kafir kok mengatur Al-Quran kitab suci kita. Oleh karenanya metode pertama kita sengaja begini dulu agar nanti untuk menemukan jawaban harus ada metodologinya, harus ada referensinya. Tidak mudah menerjemahkan Al-Quran. Dia wajib paham mengatah jalan pengetahuan dalam Al-Quran yang disebut dengan ulumul Quran. Ulumul jamak daripada ilmun. Ilmu ini ulumul. Apa yang kamu dipelajari? Salah satu tentang ayat asbabun nuzul. Ayat asbabun nuzul di dalam tafsir ahkam berbicara hukum-hukum wajib paham. Di mana turun ayat? Kenapa turun ayat? Apa sebab turun ayat? Ada masalah apa ayat itu turun? Jangan kita
menurut logika kita. Ada latar belakang. Di dalam hadis disebut asbabul wurudul hadis. Kalau istilah orang menulis ilmiah disebut latar belakang masalah. Kalau ini tidak ada, tidak mudah mengatakan ayat ini mana. Jadi jangan menggeserkan firman Allah kalimat yang suci ini. Hari ini terjadi penggeseran makna firman karena ditafsirkan menurut logika keluar daripada metodologi yang telah disepakati oleh para ulama. Metode kedua, seandainya pada ayat dengan ayat belum jelas, dengan hadis belum begitu jelas, maka ulama mufassir menggunakan metode kedua dinamakan dengan tafsir birra'yi. Tafsir birra'yi ini adalah tetap menggunakan ayat dan hadis tapi menambah satu lagi caranya menggunakan akal rasionalitas dengan metode tertentu. Bagaimana menerjemah Al-Quran terhadap ayat-ayat kauniyah. Apa itu ayat kauniyah di dalam Al-Quran? Ayat tentang alam, tentang planet. Oke, hari ini orang berkata ada planet Merkurius, Venus, Jupiter, Saturnus dan seterusnya. Pertanyaannya, dia bisa memberi nama. Apakah manusia bisa menciptakan planet? Kan tidak. Cuma pandainya manusia bisa memberi nama. Seorang ahli dalam dunia teknologi, dia bisa menciptakan pesawat. Oke, kita lihat dari mana bahan pesawat? Dari besi. Besi dari mana? Dari tanah. Orang Jerman bisa buat pesawat, apa bisa dia buat tanah? Tidak. Yang buat tanah siapa? Allah. Pesawat bisa terbang, kenapa? Ada bahan bakunya, ada materinya. Apa materialnya? Ada aluminium, ada kaca. Dari mana sumbernya itu? Dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dari mana? Tumbuhnya dari tanah. Siapa yang menciptakan tanah? Allah. Manusia bisa mendesain, tidak bisa menciptakan alat dasar, bahan dasar. Allah sebagai sang pencipta. Walillahi mulku samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allahi milikihi makhluknya nehi milikihi. Hanya nyawa kamu itu. Alam ini milik Allah. Tidak bisa tergeser. Mempelajari asbabul wurud itulah namanya mempelajari menurut Quran, memahami apa bagaimana cara menafsirkan Al-Quran. Setelah dia bawa pesawat bisa terbang, apa sebab? Ada BBM dari mana? Dari bumi. Siapa yang menciptakan bumi? Allah lagi. Pesawat tidak bisa terbang tanpa udara. Orang Jerman bisa buat pesawat, apa bisa buat udara? Dan tidak. Yang menciptakan udara siapa? Allah. Itulah di dalam tafsir birra'yi dijelaskan oleh pakar dalam dunia. Sering disebut dengan tafsir ilmi dalam dunia ilmiah. Dalam metodologi tafsir dengan tafsir birra'yi. Itulah tafsir ilmi. Hari ini di Eropa 10 tahun yang lalu, karena data penduduk dunia itu kan 10 tahun sekali dia diupdate-nya. Lalu 10 tahun yang lalu data penduduk dunia 6,2 miliar penduduk dunia. 10 tahun kemudian pada tahun 2021 itu penduduk dunia 7,3 miliar. Dulu muslim dunia 20%. Sekarang muslim dunia 28%. Yang meningkat menambah wilayah Eropa dan Barat. Yang masuk Islam itu para ilmuwan, para orang intelektual. Ketika mengkaji tentang dunia alam ini, berbagai disiplin ilmu, tentang planet, tentang astronomi, tentang biologi, semua dia dapati jawabannya ada dalam Al-Quran. Tentang bagaimana dengan arkeologi tentang tulang manusia. Ada seorang dari ilmuwan Prancis, guru besar tentang tulang-tulang manusia. Dia masuk Islam gara-gara melihat Fir'aun, tulangnya masih utuh sampai sekarang. Dia mencari jawaban dari semua Bible, dari semua Injil. Dia tidak mendapati jawaban firman.
Ketika ditanya kepada sarjana Muslim, bagaimana jawaban Anda terhadap Fir'aun ini? Dia tidak busuk. Apa penyebabnya? Kalau sekarang orang tidak busuk, oke, dia masuk dalam kulkas. Dulu kan tidak ada kulkas. Oh, bicara medis. Dulu tidak ada medis seperti hari ini. Tapi kenapa Fir'aun tidak busuk? Apa jawaban Muslim? Sangat singkat. Kalau itu para profesor bertanya, itu gampang. Itu ada jawaban di dalam kitab suci kamu. Apa jawabannya? Dia baca surat Maryam ayat 9. Apa jawaban Al-Quran? Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Hari ini aku awetkan badanmu hai Fir'aun, agar orang-orang setelah memaham betul bagaimana kejahatanmu. Allah yang abadikan, Allah yang awetkan. Akhirnya nurul bukul ini beriman, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadarihi wa syarrihi minallahi. Pada tahun 1976 ketika nurul bukul masuk Islam, dia sebarkan berita ini seluruh dunia. Akhirnya para ilmuwan lain mengkaji Al-Quran, ibarat disebut dengan Holy Quran. Akhirnya menemukan jawaban-jawaban dunia ini. Maka ibarat hari ini 80% penduduk Muslim meninggal. Beda dengan Indonesia ya. Indonesia merdeka 1945, penduduk Muslim 90%. Hari ini Indonesia merdeka sudah 76 tahun Indonesia Raya merdeka. Penduduk Muslim hari ini 78%. Meningkat atau mengurang? Mengurang. Apa yang kita banggakan di bangsa ini? Agama kita dirusak, penduduk pindah agama cukup banyak. Ini persoalan. Maka kembali kepada metode tafsir Birra'i, itulah disebut dengan tafsir ilmiah. Al-Quran mengandung nilai-nilai yang sangat ilmiah. Beda menyebaran ulama Islam karena kecerdasan, karena kekayaan, karena kehebatan. Di Indonesia ulama presiden karena kemiskinan dan kebodohan. Nah, beda. Pasca tsunami cukup banyak orang masuk presiden. Bahkan gara-gara itu Pengusaha ini modal dapat ultabinya dapat buat ultabinya tua rugi umur ramu goyah yang diperlukan. Akhirnya pindah karena ekonomi. Kembali kepada metode ketiga, agar kita hati-hati dalam menerima informasi di dunia maya, di dunia internet, karena dunia ini bersifat globalization. Yang namanya globalization, dunia tidak ada lagi batas. Orang ketika memiliki sebuah alat media, taruhlah ada laptop, ada internet, ada HP, ini bisa kita lacak dunia ini. Masuk ke rumahnya walaupun dia tidak berangkat. Informasi dari mana? Bagaimana kita percaya terhadap informasi agama sementara yang menyampaikan agama tidak jelas identitasnya? Di dalam ilmu hadis, ketika ada 10 para perawi, satu saja tidak dikenal identitas, hadisnya disegel. Itulah kemudian disebut hadis dhaif, karena perawinya tidak dikenal. Apakah menerima informasi di dunia maya kita sudah kenal dia orang beriman atau orang kafir? Apakah kita tahu bahwa dia orang membela agama atau perusak agama? Hari ini bagaimana Abu Janda telah merusakkan agama? Bagaimana adik Armando telah merusakkan agama? Bagaimana Saifuddin Ibrahim merusakkan agama? Denny Siregar merusakkan agama. Apakah harus kita terima dari orang-orang yang merusakkan agama? Maka harus kita baca. Maka bicara agama, apalagi bicara Al-Quran, wajib paham tentang sumber metodologi. Metode ketiga disebut dengan tafsir isyari. Kalau kita pelajari dalam Al-Quran, dapat metode tafsir isyari. Tafsir isyari ini adalah memahami ayat Al-Quran dengan menggunakan nur. Itu khusus
pada ulama sufi. Jamu kena tanya di kerja pakuku belum raja, kita kiri kau. Kalau kau baca alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Juga boleh juga. Kalau kita melihat asbabun nuzul ayat ini ayat perang, kan mana dia jawab. Tapi para sufistik menggunakan ini firman Allah, kita yakin sesuatu yang kita yakin datangnya dari Allah, Allah mencabut, Allah disembuhkan. Dasarnya ayat apa? Baca dalam surat Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat dan penawar bagi siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman Allah yang boleh. Yang membaca hal yang tidak darah segala macam saja. Ayat mencari buku kampungnya. Dapat tiada akidah api kuasa mereka berdiam darah. Katanya baik. Ayatnya kan cerita Abu Lahab yang dicap oleh Allah ketika Abu Lahab menghina Nabi. Itu bicara tafsir ahkam. Tapi dalam tafsir Isyari berkata lain. Yakinkah ini firman Allah? Yakin, baca saja. Bismillah yakin boleh betul-betul. Allah sebutkan di dalam beberapa ayat, di antaranya adalah wa nasilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kalau demikian bicara Al-Quran jangan berpedoman kepada dunia maya. Jangan internet sebagai guru kita. Jangan WA guru kita. Siapa yang bertanggung jawab kalau memahami penafsiran yang salah? Apakah metodologi ini yang telah disepakati oleh para mufassir kita telah melaluinya, telah memahaminya? Jika tidak, mari berhenti agar memahami nuzul Al-Quran kita kembali kepada kitab suci. Metodologi dalam Al-Quran dari wadah cabang pengetahuan terdapat namanya tadi asbabul nuzul 1. Jadi para mufassir wajib mempelajari tentang asbabul nuzul ayat, sebab turun-turunnya ayat. Kedua ada namanya ayat makkiyah dan madaniyah. Jadi ada ayat yang turun di kota Makkah, ada ayat yang turun di kota Madinah. Ayat yang turun di kota Makkah itu disebut ayat-ayat makkiyah. Ayat yang turun di kota Madinah disebut ayat-ayat madaniyah. Apa yang membedakan? Ada beberapa tanda. Kalau ayat yang turun di kota Makkah, karena mula-mula agama ayatnya pendek-pendek, dia singkat dan padat, seperti itu Allah. Bahkan singkat padat, karena untuk yang masuk Islam tidak perlu banyak retorika. Yang penting beriman dulu dengan Allah. Dalam metodologi pendidikan juga demikian. Hanya mungkin dapat saja yang tinggi. Berikan dulu pemahaman dasar. Setelah dia paham, baru berbicara berikutnya. Maka ketika di kota Makkah tidak banyak berbicara tentang politik, bahkan hampir tidak ada. Tapi ketika Rasul telah pindah ke kota Madinah, ayat-ayat itu di kota Madinah 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah, Rasul menyampaikan semua metode. Bicara politik, bicara ekonomi, semua aspek ada di dalamnya. Bicara perang, bicara strategi perang, bicara bagaimana konsep ekonomi syariah, itu ketika di kota Makkah, di kota Madinah. Itulah disebut ayat-ayat madaniyah. Berapakah jumlah ayat yang turun dari dua tempat ini? Ada 5 riwayat. Dari 5 riwayat yang paling sahih dalam hal ini adalah riwayat Ibnu Abbas. Jumlah ayat Al-Quran 6.236 ayat Al-Quran. Saya ulangi, 6.236 ayat Al-Quran. Nanti boleh itu dari 2 tempat, Al-Baqarah misalnya 200
Namun bagi kita yang mendalami tentang Al-Quran, itu belajar dalam ilmu mazahib tafsir. Itu diceritakan jumlah ayat Al-Quran, itulah riwayat. Lalu siapa Ibnu Abbas itu? Ibnu Abbas adalah seorang sahabat Nabi yang paling rajin mendekati Nabi dalam menulis semua jumlah ayat Al-Quran. Buku sahabat Ibnu Abbas. Maka tafsir pertama yang turun adalah tafsir Ibnu Abbas. Jumlah ayat. Fakun di mana tuh kuwate malam, kuwate ulur, yang disebut nahariyah. Turun di waktu hari, ada turun di waktu malam, dikumpul oleh sahabat Nabi Ibnu Abbas. Oke, 4 riwayat tidak kita cerita lagi, kita ambil saja riwayat yang sahih, yaitu 6.236 ayat Al-Quran sebagai PR. Jumlahnya NPR, PR kan namanya tadi, yang namanya PR. Artinya kita juga ada apa yang kita imani menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika berbicara asbabun nuzul, apalagi yang harus dipahami? Berapakah jumlah surat? Jumlah surat 114 surat dalam Al-Quran. 2 tempat turun di kota Makkah, di kota Madinah, itu jumlah ayat 114 surat. Satu surat yang tidak ada di sini, itu surat Taubat. Kenapa dalam surat Taubat tidak dibaca Bismillah? Ada 2 ilat para mufassir. Yang pertama, huruf ba dikandung oleh bara. Huruf tengah ada mim, dan akhir demikian telah dikabul dalam perkataan-perkataan di dalam surat Taubat. Kedua, karena dalam surat Taubat berbicara tentang perang. Jadi ketika terjadi pembunuhan, apa dibaca Bismillah? Jadi 2 hal inilah tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim karena berdasarkan sabda Nabi SAW. Penulisan Al-Quran itu dasar bimbingan Jibril kepada Rasul. Bukan para ulama menulis itu kehendaknya, bukan. Contoh. Jadi ayat Al-Quran yang ditulis di dalam Al-Quran itu tidak berdasarkan huruf. Itu berdasarkan bimbingan Jibril kepada Muhammad menyampaikan kepada sahabat untuk menulisnya. Ayat yang pertama turun, kalau kita lihat turun kan surat Al-Iqra kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wate mulai bukan Fatihah. Fatihah pun kan. Fatihah Iqra kan. Ayat yang terakhir turun al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum. Wate mulai ulama dirapina. Pertanyaannya, kenapa metode ini? Pertama, bimbingan Rasul. Kedua, agar Al-Quran tidak bisa ditiru dalam dunia ilmiah. Maka hari ini tidak ada satupun manusia yang mampu menindingi Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai mukjizat tidak ada satupun yang bisa menandingi. Maka ketika dia melihat turun, penulisan berbeda. Jadi para ilmuwan, para yang meneliti, dia tidak bisa tiru karena dia tidak dapat. Kenapa? Karena Rasul membimbing para penulis. Inilah perkara keimanan. Jadi tentu dari ayat yang turun Iqra, berarti ditulis Al-Fatihah. Maka ditulis dengan bimbingan Rasul. Kita ingat Rasul itu bersifat sidir, kabariyah, amanah, waqana. Tidak mungkin dia tukar. Kalau itu apa hikmah di balik itu? Agar tidak bisa ditiru oleh para kafir yang menghina Al-Quran, yang menandingi dengan Al-Quran. Jangan dituduh karya Muhammad dan jangan dituduh pun ini sebagai syair. Buktinya apa? Lihat dalam surat Yasin. Wa ma 'allamnahu si'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa Al-Quran itu bukan syair, tapi Al-Quran sungguh datang dia untuk menandingi syair-syair para mereka. Seandainya pun Anda berkumpul, kata Allah, semuanya untuk menandingi satu ayat Al-Quran, Anda tidak akan mampu. Inilah metode dalam Al-Quran.
Maka adab memahami Al-Quran, adab menafsirkan Quran, pertama wajib beriman lebih dahulu. Siapa yang pernah menafsirkan Quran, syaratnya iman. Jadi punya iman, karena yang penting. Yang ini turunnya Pak Ibu, Ade Armando Kafe, tolong Saifuddin Ibrahim Pendeta Kristen. Baik terpengaruh. Urangnya sih urang hana iman, urangnya urang tentang firman. Dia murtad. Baik salah pilih di dunia maya. Oleh karenanya cara Al-Quran adalah konkret. Lalu berikutnya, kenapa Al-Quran disebut kitab suci? Sesuatu yang suci sumbernya satu, teksnya juga satu. Kalau boleh berubah-ubah. Alif Lam Mim. Al-Quran yang ada sama. Quran di Mesir sama, di Arab sama, di Amerika sama, di California sama, Afrika sama. Tidak pernah berubah. Itulah kitab suci. Yang kedua, kitab suci itu tidak berbalik-balik. Teksnya sama seluruh dunia. Beda dengan ini. Hari ini ada 73 Injil. Kalau kita baca sejarah-sejarah agama di dunia, Armstrong dia menulis tentang sejarah agama atau sejarah-sejarah Tuhan. Karena Armstrong ini berkata tentang sejarah Tuhan. Kenapa dia berbicara sejarah Tuhan? Karena dia adalah Kristen. Dia meneliti tentang agama Buddha. Dalam agama Buddha, agama itu adalah budaya. Islam tidak. Sehingga di dunia hari ini dianggap buku bestseller hari ini. Tapi apa jawaban berikutnya tidak dia mampu menjawab di mana batasnya Tuhan, dari mana kita mulai Tuhan. Sebelum dunia ini ada, di mana Tuhan? Lalu ketika ada Tuhan, siapa yang menciptakan Tuhan? Apakah Tuhan yang Anda bayangkan itu adalah Dewa Siwa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu? Kalau itu yang Anda anggap sebagai Tuhan, apa beda Tuhan dengan lain? Dia bisa dilihat, dia berbentuk. Anehnya, Anda yang buat dan Anda yang menyembah. Duluan dilahir Anda, baru lahir Tuhan. Apa itu benar Tuhan? Minta jawab saya berdua kartu, kata awalnya tulis. Ini bagi raka rumah dan Tuhan. Yang mana awal lahir Tuhan dan manusia? Awal lahir manusia dan Tuhan, apa benar itu Tuhan? Itu masalah. Akhirnya Al-Quran memberi jawaban. Siapa Tuhan? La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang mampu pihak illallah kecuali Allah. Dalam Al-Quran pun Allah menjawabkan kembali. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tidak wajar dan patut dibangsakan Tuhan itu anak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dari 73 Injil dipakai kembali oleh majelis gereja. Tinggal 5. Ada Injil Barnabas, Injil Lukas, Injil Matius, Injil Yohanes, Injil Markus. Pertanyaan, yang kitab suci yang asli kan harus satu. Kenapa 5? Mana yang suci? Tidak ada lagi, karena sudah penambahan para pastor, penambahan para pendeta di dalam buka ada romonya. Ini kan penambahan, ayat-ayat tambahan, mana firman Tuhan, mana sabda. Maka yang berkata bahwa Tuhan itu anak Tuhan adalah Mesir anak Tuhan, Isa anak Tuhan, bukan firman. Itu hanya perkataan lahir. Mana bukti? Buka Al-Quran surat Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara Isa ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair anak Tuhan. Orang Nasrani berkata Yesus itu anak Tuhan. Dari mana mereka itu? Allah jawab di ayat berikutnya. Wattakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Yang berkata Isa anak Tuhan, Uzair anak
hanya keluar dari mulut-mulut para rahib, bukan dari firman Tuhan. Kalau bukan dari firman Tuhan, berarti ini adalah manusia. Bagaimana segi dia seorang manusia? Kalau kita berkata Yesus sebagai anak Tuhan, sebagai Tuhan, apakah sebelum ada Yesus tidak ada Tuhan? Yesus lahir tanggal 25 Desember 300 tahun sebelum Masehi. Kalau hari ini 2022 tambah 300 tahun berarti 2322 tahun baru lahirnya Tuhan. Pertanyaan, dunia sebelumnya di mana Tuhan? Apa nggak ada Tuhan? Dengan Tuhan. Ini kan masalah. Maka Jumat kemarin libur. Kenapa libur? Tulis wafat Isa Al-Masih Yesus Kristus itu milik Kristen Katolik. Bulan depan akan libur lagi. Tanggal merah ditulis kenaikan Isa Al-Masih milik Kristen Protestan. Kenapa Kristen pecah menjadi dua? Karena sebagian berkata Isa telah disalib, telah dibunuh. Sebagian para pengikut Yesus berkata tidak mungkin Tuhan bisa dibunuh. Kami tidak percaya, kami protes, wahai Tuan Raja. Saat itu di masa Kaisar Romawi bernama Raja Herodes, protes dia. Lahirlah sekelompok Kristen bernama Kristen Protestan, asal kata prote. Lahirlah Protestan. Bagaimana jawaban Al-Quran? Benarkah Nabi Isa telah dibunuh? Benarkah Nabi Isa telah disalib? Lihat jawaban Al-Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim innaka qatalna Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu. Nabi Isa tidak pernah dibunuh. Wa ma salabuhu. Nabi Isa tidak pernah disalib. Siapa yang disalib? Walakin syubbiha lahu. Ada yang mirip seperti Isa, itu bernama Yudas Iskariot. Kalau kita pelajari sejarah agama itu, bukan Nabi Isa. Nabi Isa kemana? Allah jawab di ayat berikutnya, barrafa Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakim. Kalau itu mempelajari nuzul Quran, artinya memahami isi Al-Quran. Nyo firman kana beti goyang. Anjir tukar-tukar Tuhan. Kita konkret, Tuhan kita Allah final. Tidak boleh bercampur. Inilah hikmah dalam nuzul Quran. Pelajari nuzul Quran, kita memahami tentang isi Al-Quran dan cara metodologi dalam penafsiran dan pemahaman Al-Quran. Ini yang perlu kita bangun. Berkapat kacau tentang Al-Quran, karena Qurannya pun tapi telah merusakkan kita dari semua sisi, termasuk lewat dunia maya, goyah akidah. Yang kedua sengaja dibayar, itu namanya buzzer. Jadi buzzer itu orang yang dibayar oleh kelompok-kelompok mereka. Ada kelompok Ahokur, ada kelompok Jokower, yang kadang dia sawur. Yang kerja dalam politik saya mana ini, bahkan karena kandidatnya. Yang terakhir, sebagai nilai politik dalam gerakan pemilu. Dalam pemilu kan ada dua sistem dalam penghitungan suara. Ada namanya quick count, ada namanya real count. Itu digunakan seluruh dunia. Jadi sejauh pemilu kan itu soalnya kan suara. Namanya sistem quick count, hitungan cepat. Pertanyaan, siapa yang mendesain data ini? Siapa yang upload data ini? Aplikasi siapa yang buat? Yang coba. Kedua namanya sistem real count, hitung suara secara manual. Kalau ini jujur, metode ini bisa dikembangkan untuk mendapatkan jawaban secepat-cepat. Tapi di Indonesia dia menggunakan strategi ketiga, namanya strategi diskon.
Diskon. Jadi kita pikir menang dia. Ini diskon di boleh TB. Yang kerja tak KBA menang TB. Apa aneh cara ya? Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.